Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Besari Ayuning Tias, NIM 220103110044, kelas PGMIC dari angkatan 2022. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai perbandingan kebijakan kurikulum Merdeka Belajar yang di Indonesia dengan kurikulum di Korea. Tujuan kurikulum belajar yang pertama, meningkatkan kompetensi lulusan baik soft skill maupun hard skill agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan. Yang kedua, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Yang ketiga, membuat kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Selain itu juga bertujuan untuk menciptakan pendidikan yang menyenangkan bagi siswa dan guru, dengan menekankan pada pengembangan aspek keterampilan dan karakter sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Materi dalam kurikulum Merdeka yaitu berfokus pada materi yang relevan dan penting yang memungkinkan guru untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar siswa. Kurikulumnya didasarkan dengan 3 prinsip, berbasis kompetensi, pembelajaran fleksibel, dan pendidikan karakter Pancasila. Hal ini menekankan pada penguatan kompetensi dasar, pembelajaran berbasis proyek, serta pengembangan kreativitas dan inovasi. Selanjutnya, metode kurikulum Merdeka adalah berbasis pada perbedaan individu. Kurikulum ini dilengkapi dengan kemampuan mengidentifikasi, menganalisis, menguraikan, dan mengimplementasi model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi siswa. Metode yang dapat digunakan yang pertama yaitu active learning, yaitu metode yang menjadikan siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Setiap siswa memiliki keunikan dan potensi yang berbeda. Yang kedua yaitu metode percobaan, yaitu metode yang mengajarkan siswa melalui praktek secara langsung, bukan hanya teori. Yang ketiga, metode peer teaching, yaitu metode yang mengaktifkan cara kerja kelompok, berdiskusi dan mengomunikasikan, kemudian mengajarkan hasil diskusi kepada teman sekelasnya. Selanjutnya, problem-based learning, yaitu atau disebut dengan PBL, yaitu metode yang memecahkan masalah. Dan yang terakhir, pembelajaran berbasis proyek, yaitu siswa diberikan proyek secara nyata sehingga dapat menerapkan pengetahuan dalam konteks nyata. Evaluasi kurikulum Merdeka melibatkan beberapa aspek penting seperti adaptabilitas, perilaku siswa, dan keterlibatan dalam pembelajaran. Evaluasi dapat dilakukan melalui beberapa langkah seperti pelatihan mandiri berbasis online, pembelajaran bimbingan teknis, keselarasan, evaluasi pembelajaran, dan implementasi kurikulum 2013. Evaluasi juga dilakukan melalui tugas-tugas proyek yang mengasah keterampilan siswa dalam berkomunikasi dan berpikir kritis. Evaluasi juga dapat dilakukan melalui observasi guru terhadap kemajuan siswa dan refleksi dari siswa. Organisasi kurikulum Merdeka melibatkan berbagai pihak, termasuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi atau disebut Kemendikbudristek, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, guru, kepala sekolah, kepala madrasah, dan kepala PKBM. Implementasi kurikulum Merdeka melibatkan fasilitasi Kemendikbudristek melalui berbagai tahapan seperti pemahaman garis besar kurikulum Merdeka, pembelajaran dan asesmen, pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan, dan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kurikulum Merdeka juga melibatkan guru dan tenaga pendidik dalam mempersiapkan keterlibatan mereka pada kurikulum ini. Selanjutnya yaitu kurikulum yang ada di Korea. Kurikulum nasional Korea ke-7 yang mulai diterapkan pada tahun 2000 sangat berupaya mengembangkan kualitas warga negara dengan keyakinan moral tinggi dan kewarganegaraan yang kuat. Tujuannya adalah untuk menanamkan pada setiap orang rasa identitas nasional dan penghargaan terhadap kedaulatan nasional, yaitu menyempurnakan kepribadian setiap warga negara, mengemban cita-cita persaudaraan yang universal, mengembangkan kemampuan untuk hidup mandiri dan berbuat untuk negara yang demokratis dan kemakmuran seluruh umat manusia, dan menanamkan sifat patriotisme. Kurikulum pendidikan Korea berada di bawah Kementerian Pendidikan di tingkat pusat dan lembaga-lembaga di bawahnya di masing-masing wilayah. Manajemen pendidikan di Korea terstruktur mengupayakan kepentingan bangsanya. Adapun materi pelajaran dalam kurikulum Korea meliputi beragam materi pembelajaran, antara lain bahasa Korea,
matematika, studi sosial, sains, pendidikan, moral, musik, seni praktis, studi rupa, pendidikan jasmani, teknologi, bahasa Inggris, sejarah Korea, penelitian sosial, ilmu pengetahuan, eksplorasi, dan eksperimen sains. Kurikulum Korea juga menekankan pengembangan kemampuan dan sikap yang diperlukan untuk menggunakan bahasa Korea. Selain itu, terdapat pula kurikulum khusus seperti kurikulum STEM, Science, Teknologi, Engineering, and Mathematics, yang berfokus pada mata pelajaran sains, teknologi, rekayasa, dan matematika. Adapun metode pembelajaran kurikulum Korea, yang pertama pembelajaran menyeluruh, yaitu 1 minggu full dibuat pembelajaran dan hari Minggu digunakan untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Yang kedua, pembelajaran aktif, yaitu metode yang menjadikan peserta didik lebih aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek. Yang keempat, pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Yang terakhir yaitu pembagian kelompok tinggi, menengah, dan rendah. Hal ini bertujuan untuk menghitung peluang pembelajaran dan partisipasi dalam diskusi. Metode lain yang dapat digunakan yaitu Face to Five. Siswa diberikan stimulus agar berpikir kritis dan mengembangkan keterampilan komunikasi. Selain itu juga ada pembelajaran percobaan, di mana siswa belajar melalui praktek langsung. Metode ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan sikap yang diperlukan untuk menggunakan bahasa Korea, serta mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di masa depan. Evaluasi pembelajaran kurikulum di Korea. Siswa dinilai di semua tingkatan menggunakan tes berbasis sekolah, bukan penilaian nasional maupun pilihan ganda. Korea memiliki sistem penilaian yang disebut penilaian nasional prestasi pendidikan, yaitu mengevaluasi kelayakan untuk layanan khusus melalui keterampilan akademik dan bakat untuk belajar, tentukan perkembangan sosial, emosional, dan status kesehatan mental, dan yang terakhir mengevaluasi lingkungan belajar. Organisasi kurikulum di Korea. Kurikulum pendidikan Korea berada di bawah Kementerian Pendidikan di tingkat pusat dan lembaga-lembaga di bawahnya masing-masing wilayah. Manajemen pendidikan di Korea terstruktur, yaitu mengupayakan kepentingan bangsanya. Kelebihan kurikulum merdeka. Yang pertama, lebih sederhana dan mendalam. Maksudnya, kurikulum merdeka menyediakan materi pendidikan yang lebih sederhana dan mudah dipahami, serta lebih mendalam dalam pengembangan kompetensi siswa. Yang kedua, lebih merdeka, yaitu memberikan keleluasaan kepada pendidik untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas, yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi siswa. Yang ketiga, menggunakan basis proyek untuk penguatan pencapaian profil pelajar Pancasila, yaitu pembelajaran melalui kegiatan proyek dan diskusi memberikan kesempatan lebih luas kepada siswa untuk kesehatan dan pengembangan karakter, serta memfasilitasi interaksi antara siswa dan guru yang lebih erat. Yang keempat yaitu sesuai dengan kebutuhan. Maksudnya, kurikulum merdeka meningkatkan kemandirian siswa dalam memilih cara belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi mereka, serta mendorong siswa untuk menjadi lebih aktif, kreatif, inovatif, dan mandiri dalam belajar. Adapun kekurangan kurikulum merdeka, yang pertama, persiapan yang belum matang. Yang kedua, sistem yang belum terencana dengan baik, yaitu sistem pengajaran yang diperkenalkan dalam kurikulum merdeka mungkin belum sepenuhnya terencana dengan baik, sehingga akan menyebabkan beberapa kesulitan dalam implementasinya. Yang ketiga yaitu kurangnya sumber daya manusia, yaitu kurikulum merdeka mungkin memerlukan lebih banyak sumber daya manusia untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi siswa, yang mungkin menyebabkan kesulitan dalam mengimplementasikan kurikulum ini. Yang keempat, kurangnya kesiapan pendidik, yaitu kurikulum merdeka memerlukan kesiapan yang tinggi dari guru, sekolah, orang tua, dan siswa dalam mengimplementasikan kurikulum tersebut, yang mungkin menyebabkan beberapa kesulitan dalam proses implementasi. Selanjutnya adalah kelebihan dari kurikulum di Korea. Yang pertama, investasi pemerintah yang besar. Pemerintah Korea melakukan investasi besar pada bidang pendidikan yang lebih besar dari rata-rata untuk kerjasama ekonomi dan pembangunan. Yang kedua, kurikulum terstruktur, yaitu kurikulum nasional Korea sangat berupaya mengembangkan kurikulum utama di sekolah yang terdiri dari 9 mata pelajaran seperti pendidikan moral, bahasa Korea, matematika, sains, dan lainnya. Yang ketiga, pengembangan keterampilan dalam bidang STEM,
Yang keempat, fokus pada identitas nasional dan penghargaan terhadap kedaulatan nasional. Ujian pendidikan di Korea adalah untuk menanamkan pada setiap orang rasa identitas nasional, penghargaan terhadap kedaulatan nasional. Berikutnya, kekurangan dari kurikulum di Korea. Yang pertama, tekanan belajar yang tinggi. Jadi, di sana ditekankan untuk terus-menerus belajar. Hal ini akan menyebabkan siswa menjadi stres yang tinggi. Yang kedua, kurangnya kreativitas, yaitu sistem pendidikan di Korea cenderung menekankan pada penghafalan dan pengetahuan faktual, sehingga kurang memberikan ruang bagi kreativitas siswa. Yang ketiga, kurangnya perhatian pada keseimbangan hidup. Sistem pendidikan di Korea cenderung menekankan pada prestasi akademik, sehingga kurang memberikan perhatian pada keseimbangan hidup siswa. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.